Silakan, Restore Restore. Ratih mau jawab? Menurut saya, sistem restore itu kayak mengembalikan sebuah data yang udah kehapus gitu, Pak. Oke, ya benar sekali. Jadi yang dijawab Ratih yang benar, Kevin ya. Kalau Kevin tadi, jawaban Kevin itu adalah sistem restore pada perangkat mobile device ke handphone. Itu benar, Pin. Merestore, dia merefresh tampilan kepabrikan. Jadi supaya tadinya sedang ada hilang. Restore, mereset namanya ya. Restore juga namanya kalau di handphone. Tapi kalau di sistem Windows ini, sistem restore yang di Windows ini, dia bisa menampilkan kembali file, folder, berkas yang sempat terhapus dan mungkin kita zaman dulu mungkin belum kelihatan banget nih trash-nya atau recycle bin-nya. Nah, jadi kita bisa merestore, mengembalikan. Atau kalau kalian pernah mengalami seperti ini, Pak, komputer laptop saya atau komputer saya kenapa ada aplikasi yang nggak bisa diapa-apain, dihapus pun nggak bisa, di-uninstall nggak bisa, terus setiap dibuka dia nggak banget deh tampilannya, jadi mengganggu sekali gitu kan, gara-gara kamu baru install sekitar mungkin 1 hari atau 2 hari yang lalu gitu. Nah, lakukan sistem restore untuk mengembalikan si tampilan aplikasi tadi yang tadinya bagus, padahal 3 hari yang lalu atau 2 hari yang lalu masih bagus, seperti sedia kala gitu ya. Atau file yang sudah pernah terhapus, kalian bikin sistem restore, nanti restore point-nya kalian cari tanggal berapa, jadi dia bisa kembali lagi. Seperti itu ya. Yang Kevin nggak salah, tapi tadi itu fungsi untuk mengembalikan itu memang lebih ke mobile device-nya. Nah, baru sudah mulai muncul fitur Windows Movie Maker. Nah, jadi zaman dulu sebelum yang ada namanya Filmora, Adobe Premiere Pro, para software yang digunakan oleh YouTuber, Windows Movie Maker inilah yang sudah mulai muncul yang diciptakan oleh Windows atau perusahaan Microsoft Corporation ini, gitu ya. Ini fungsinya untuk editing video, Movie Maker, membuat film, gitu ya. Baru versi Windows terakhir yang menggunakan kernel monolithic dan tidak memiliki Windows Product Activation. Windows Product Activation. Jadi WPA dulu Windows ME ini tidak pakai Product Activation gitu ya. Nah, ini dia mulai muncul. Ini adalah versi Windows XP atau Explorer yang sangat sering dan mungkin sekarang masih ada yang gunakan walaupun updating versinya sudah di-close sama Microsoft. Itu sekitar 5 atau 8 tahun yang lalu sudah di-close. 10 tahun yang lalu sudah di-close. Jadi siapapun yang masih menggunakan XP tidak akan bisa update lagi gitu ya. Nah, jadi ini setahu saya ada sampai versi SP3 kalau nggak salah, Windows XP SP3. Tahun 2001, 25 Oktober sudah mulai muncul versi Windows yang paling sempurna dibandingkan versi sebelumnya. Ya, setidaknya sampai Windows Vista dirilis. Sebelum Windows Vista dirilis, ini versi Windows yang paling sempurna. Orang paling sering menggunakan ini, setiap baru beli ini yang paling oke. Kenapa? Tampilan interface-nya, ya, tampilan antar muka user interface-nya itu sangat-sangat enak dilihat. Warnanya pas, terus penggunaan ikonnya itu sesuai dengan fungsi. Ya, contoh misalnya icon Windows Movie Maker atau Windows Media Player, ini fungsinya untuk menjalankan musik, video, banyak sekali. Internet, ada Internet Explorer untuk browsing internet, email, ya jadi icon-iconnya itu sudah pas sekali. Nah, ini menggunakan kernel NT 5.1 yang terkenal dengan kestabilannya. Jadi kernel yang digunakannya NT 5.1 ini stabil ya untuk kestabilannya. Nah, muncul setelah Windows XP, tapi Windows XP-nya belum dibumi hanguskan pada saat itu, tapi Windows
Microsoft Corporation itu mengeluarkan versi server yang 2003. Jadi ini dirilis 25 April, digunakan untuk komputer yang berbasis server, dengan dihilangkannya beberapa fitur dengan alasan kestabilan. Jadi fitur-fitur yang ada di XP atau di versi sebelumnya itu dihilangkan. Kenapa? Memang hanya fungsinya untuk server, meremote jaringan untuk di industri, gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak fiturnya karena memang khusus untuk server. Kemudian fitur keamanan yang baru ada namanya Manage Your Server Wizard. Ini untuk menyederhanakan peranan sebuah mesin yang menjalankannya dan juga meningkatkan kinerja. Kernel NT52 yang digunakan beda dengan XP. Nah, ini dia tadi. Tadi saya tanya, siapa yang pernah menggunakan Windows Vista? Ternyata tidak ada ya. Ini Windows Vista ini Windows canggih setelah XP. Ya, pertama kali muncul dengan menggunakan glasses atau tampilan yang lebih transparan, ada pakai transclone, ya sudah mulai oke. Ini fungsinya pertama kali dirilis tahun 2006 dengan tujuan untuk bisnis, gitu ya, untuk bisnis tanggal 30 November. Untuk rumahannya dirilis tahun 2007, ya. Untuk bisnis dulu pertama muncul, baru untuk rumahannya dirilis tahun 2007, 30 Januari, menggunakan kernel NT 6.0. Kemudian fitur Windows-nya sudah mulai ada Aero GUI, ya, GUI, Graphic User Interface, kemudian aplikasi baru seperti Windows Calendar, Windows DVD Maker, dan beberapa game baru, termasuk Cheese Titans, Mahjong, dan Marble Place. Ini sudah ada game di dalamnya. Baru menawarkan Microsoft Internet Explorer yang lebih aman, terus pakai Windows Media Player versi terbaru, versi 11. Nah, ada catatan kecil yang ada di Windows Vista ini. Ini setelah dirilis selama 1 atau 2 tahun pemakaian, 1 sampai 3 tahun, ternyata muncul feedback dari pengguna. Windows Vista ini adalah sistem operasi Windows yang versi gagal. Kenapa? Karena belum terlalu kuat yang namanya Windows Security Defender-nya. Dia ini tidak tahan terhadap virus, jadi sangat rentan disusupi virus. Kemudian untuk sistem restorasinya tidak terlalu baik dan kinerjanya sangat-sangat buruk. Jadi setelah Windows Vista ini cukup di Windows Vista saja, tidak ada versi lanjutan-lanjutannya, seperti itu ya. Makanya pada 2007 Windows sempat mengeluarkan Home Server. Ini updating dari Windows Server tadi, ini yang digunakan Kevin tadi ya, Vin ya? Iya, Pak. Ini Windows Home Server, ini 2007 didesain khusus digunakan oleh para konsumen untuk pengguna rumahan, server di rumahan, baru dapat dikonfigurasikan dan dipantau dengan penggunaan program konsol yang diinstalasikan pada sebuah PC client. Jadi ini untuk di rumahan cocok, Windows Home Server. 2007 muncul 2008, ya. Tidak ada kan, tadi kita perhatikan tidak ada updatean untuk Vista, ini untuk server juga. Baru muncul langsung Windows 7, ya. Jadi 2006-2007 stop Vista untuk produksi, tidak ada dirilis lagi update-annya. Baru muncul Home Server dan muncul langsung loncat di 2010 itu Windows 7. Ini generasi penerus Windows Vista. Ini disebut dengan Windows penyempurna dari Windows Vista tadi. Jadi bagi pencinta Windows XP, ya, untuk versi canggihnya sudah diobati oleh Windows 7 ini. Windows 7 lumayan, selama kurang lebih 8 sampai 10 tahun itu masih banyak yang gunakan sekarang. Tapi untuk update-annya dari 2018 atau 2017 kalau saya tidak salah, itu sudah tidak ada lagi. Jadi pure 7 tahun dia menemanin
pengguna Windows ini untuk diupdate-update-nya ya. Ada versi-versinya. Jadi Windows 7 tetap namanya Windows 7 tapi ada versi-versinya. Nah, selama perjalanan itu oke ya. Ini dikenal juga sebagai Blackcomb dan Vienna, ya, Blackcomb dan Vienna. Sebentar. Ini nama istilahnya ya. Nah, jadi sebenarnya pada 1 tahun setelah Windows 7 itu diluncurkan, ada Microsoft ini mulai mencoba update yang namanya Windows 8 ya. Akan tetapi Windows 8 ini nasibnya hampir sama seperti Windows Vista. Belum terlalu kuat Windows 8 ini. Jadi orang masih belum mau move on nih, masih Windows 7 karena baru saja menemukan tampilan yang oke untuk dilihat dan dimainkan. Dan sangat ringan. Dulu Windows 7 itu sangat ringan digunakan. Kenapa Pak dibilang sangat ringan? Emang dia akan angkat? Kan enggak gitu ya. Nah, sangat ringan ini maksudnya gini. Dia bisa berjalan walaupun memori atau RAM komputer kita itu hanya 2 GB. Nah, sedangkan 8 ini, Windows 8 ini 2 GB itu sudah sangat berat sekali loading. Sangat berat sekali loading gitu ya. Sementara dulu RAM sangat mahal dijual gitu ya. Belum mampu kita untuk mengupgrade-nya gitu. Nah, jadi tanggal 13 September 2011 Windows 8 ini sudah mulai dirilis ke publik. 2012 meluncurkan Windows 8 Consumer Preview. Nah, kenapa Pak muncul Consumer Preview? Karena Windows 8 ini tidak terlalu oke gitu ya. Jadi consumer preview-nya inilah muncul versi betanya dari Windows 8 build up yang 8250. Nah, untuk pertama kalinya sejak 95 tombol start tidak digunakan lagi di taskbar. Startnya nggak ada, inilah dia Windows 8. Orang menganggapnya oh ini udah seperti tab ya, tampilan tab kita. Nah, jadi muncul di tahun 2014 ya, untuk pengenalan pertama sekali tahun 2014 Windows 10 sudah muncul sebenarnya, tapi dirilis 2015. Sudah 5 tahun dia menemani kita Windows 10 ini. Nah, tampilannya ini sudah lebih menarik, tapi mereka mengembalikan yang namanya menu start di bagian bawah. Tapi dengan catatan menu start, tombol start itu diganti dengan simbol Windows itu sendiri, gitu ya. Nah, jadi untuk ini catatannya, saya akan membahas sedikit lebih detail terkait Windows-nya. Sebentar. Nah, untuk Windows-nya ini. Nah, ini saya tampilkan. Ini kelihatan nggak tampilannya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Nah, Pak. Kelihatan, Pak. Windows 10 dia memiliki yang namanya requirement minimal, sistem requirement minimal ya. Apa itu sistem requirement minimal? Itu adalah syarat untuk menjalankan Windows tersebut di komputer kita. Apa saja? Ini ada ini. Yang pertama, prosesor. Prosesornya minimal sekali 1 GHz atau sistem on a chip ya, atau SoC. Ini kalau saya langsung menyebutkan secara ini aja ya, secara sederhananya, dia bisa berjalan di prosesor minimal sekali yang generasi tertinggi atau generasi 3, 4, 5 ya, generasi prosesor generasi ketiga, keempat, dan kelima. Kalau misalkan tidak core, berarti dia bisa di dual core generasi kelima. Dual core dia berarti Intel Celeron. Nah, tapi kalau misalnya yang sudah pakai core i3 itu sudah bisa berjalan di core i3 generasi ketiga. Ya, generasi ketiga core i3 itu sudah bisa berjalan. Dari mana Pak melihat ini prosesornya ini kapasitasnya 1 GHz? Dari mana?
kalian bisa cek di Windows Explorer. Ya, di Windows Explorer, sebentar. Nah, ini kita klik kanan pada This PC, ya, baru Properties. Nah, nanti akan muncul di sini prosesor. Sistem requirement-nya ini. Ada prosesor, laptop saya ini Intel Core i7 versi generasi ketiga, ya. CPU-nya 1,9 GHz sampai dengan 2,4 GHz, 2,40 GHz. Nah, ini dia. Nah, untuk core-nya itu ada 4 core punya saya. Jadi ini 4 core karena dia sudah tertinggi nih, Core i7. Nah, ini kalian bisa lihat nanti di sini requirement-nya. Kemudian kita lihat lagi untuk RAM. Nah, RAM terendahnya 1 gigabit untuk yang 32 bit, 1 giga untuk 32 bit dan 2 GB untuk 64 bit, ya. Nah, 64 32 ini dilihatnya dari mana, Pak? Sama seperti yang tadi juga, lihat sistem type-nya. Sistem type, ya, sistem type dari laptop saya ini karena dia 64 bit, dia bisa diinstal di sini. 64 bit operating system. Tapi kalau misalkan laptop kalian itu 32 bit, untuk Windows yang 64 bit tidak akan bisa diinstal di laptop yang 32 bit. Jadi itu antara sistem dengan mesin itu harus sinkron. Tapi kalau misalnya mesinnya 64 mau diinstal sistem yang 32 itu juga boleh. Karena dia ibaratkan sebuah wadah yang besar menampung benda yang kecil. Nah, itu boleh. Tapi kalau misalnya wadahnya kecil mau menampung benda yang besar, tidak akan bisa tertampung. Jadi sesuaikan dengan proporsionalnya, ya. Porsinya harus sesuai. Nah, selanjutnya ada graphic card, ya. Graphic card ini bisa pakai DirectX yang sekarang yang terbaru itu dengan driver WWDM 1.0, ya, atau DirectX 12 kalau nggak salah saya yang terbaru. Bisa juga kalau pakai graphic card Intel grafik, ya. Intel grafik itu sudah ribuan versi. Kemudian ada displaynya dari 800 kali 600 pixel. Sekarang kalau yang sekarang kan sudah 1264 dan 700, ya. Ini dulu nih, ini sudah bisa muncul. Dan yang terakhir, internet connection-nya tersedia. Nah, ini syarat untuk menjalankan Windows 10 agar berjalan mulus di komputer kalian. Apa saja fitur terbaru di Windows 10? Nah, ini yang pertama adalah Cortana. Cortana ini dia ini adalah sistem asisten pribadi miliknya Microsoft. Jadi ini update-annya si Microsoft untuk Windows 10, akan tetapi sedikit meniru dari asisten pribadi perusahaan sebelah seperti Apple dan Google. Apple memiliki asisten pribadi milik perusahaan mereka yang disebut dengan Siri. Ada yang pakai iPhone di sini? Ada yang pakai iPhone? Ada, Pak. Nah, sering menggunakan Siri-nya nggak? Sering, Pak. Kalau lagi males buka-buka aplikasi, sering hidupi Siri-nya, Pak. Nah, males menggunakan mengetik-ngetik atau buka aplikasi, pakai aja Siri karena pakai voice recognition dia kan. Nah, pakai suara saja. Sama seperti Google, Android, ya. Android juga ada yang namanya Google Assistant, ya. Nah, Google Assistant ini yang sering kita gunakan karena dia mbak-mbak dan mas-mas, ya kan. Kalau kalian pakai suaranya itu, ya, suaranya itu kayak suara robot Google. Saya lebih suka pakai Google itu, ya, karena dia lebih Indonesia banget gitu kan. Pernah menggunakan asisten Google? Nah, Pak. Nah, ya. Sering, Pak. Sering banget, ya. Saya sering Pak. terkadang terpencet gitu kan. Putar musik buat tidur, misalkan gitu. Contoh. Nah,
Nah, ini muncul dia tampilan-tampilan ini untuk Android. Ya. Nah, di Windows ada, nggak mau ketinggalan mereka. Itu Cortana namanya. Kalian bisa cek di tampilan ini, Cortana. Nah, ini kebetulan Cortana saya sudah saya close dulu. Bisa sih kita close. Kenapa? Karena terkadang memang mengganggu sih sebenarnya. Saya lebih suka untuk di sistem smartnya itu lebih ke Android sebenarnya saya. Tapi kalau untuk Windows, saya ini bisa dinonaktifkan Cortana di Windows 10 ini ya. Nah, ini bisa dia tampilannya seperti ini, bulat ya. Nah, sebenarnya sistem Cortana ini adaptasi dari selain Siri dan Google Assistant, ini adaptasi terhadap ilmu artificial intelligence. Ada yang tahu artificial intelligence? Ini memang untuk anak informatika sebenarnya, tapi kalian wajib tahu karena sekarang artificial intelligence itu lebih ke pengetahuan umum. Ada yang tahu nggak apa itu artificial intelligence? Ayo. Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Apa contohnya? Jasmine. Contohnya apa, Jasmine? Buatan. Ya? Contoh kecerdasan. Robot. Iya, benar sekali. Robot ya. Robot itu kecerdasan buatan. Contoh yang nyata itu yang sering kalian tonton tuh, produknya Marvel, Iron Man ya. Iron Man itu salah satu contoh dari artificial intelligence. Robotika. Ya? Putus-putus suara Jasmine. Sorry, terputus. Bentar ya. Oke, tadi terputus di kecerdasan buatan tadi ya. Nah, contohnya tadi Iron Man tadi ya, itu ada yang namanya Jarvis, temennya si Iron Man, itu sama seperti asisten pribadi secara virtual. Nah, itulah yang diadaptasi oleh si Siri, Cortana, dan Google Assistant. Kenapa Pak disebut dengan kecerdasan buatan? Ada sistem di bidang neural network namanya, ya, dan artificial intelligence tersebut adalah sebuah keilmuan yang membuat sebuah metode tersebut, keilmuan tersebut meniru dari pemikiran manusia pada umumnya, ya. Jadi film-film yang ditampilkan di Marvel itu tidak menutup kemungkinan di masa depan kita akan menghadapinya secara nyata. Tidak menutup kemungkinan. Kenapa? Karena memang pada masa sekarang aja memang kita sudah tanpa kita sadari artificial intelligence itu sudah kita gunakan. Sudah banyak robot yang bisa menggantikan kerja manusia. Ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kelebihannya apa? Kelebihannya kita tidak perlu lagi capek-capek mengerjakan pekerjaan berat. Udah ada penggantinya robot. Itu kelebihannya. Tapi kalau kita yang menggunakan, kita akan merasakan kelebihan itu. Kalau kita yang buat, maksud saya. Kalau kita yang buat robot itu, AI tersebut itu kita yang buat, pasti kita akan merasakan manfaatnya. Tapi, kalau bukan kita yang buat, kita akan sangat merasakan yang namanya efek negatifnya. Kenapa? Perusahaan pasti lebih memilih menggunakan tenaga robot dibanding dengan tenaga manusia. Jadi makin lama, makin ke sini, tenaga manusia sudah tidak digunakan lagi. Jadi pengangguran makin banyak. Itu dia kelebihan dan kekurangannya. Sangat berbahaya sebenarnya. Tapi mau nggak mau kita memang harus up to date untuk mengetahuinya. Nah, selanjutnya adalah start menu yang kembali seperti semula. Ya, yang tadinya start menu itu di Windows 7 dan 8 ada perbedaan. Ya, Windows 7 seperti biasa dan Windows 8 dihilangkan start menunya. Nah, sedangkan Windows 10 dia sudah mengembalikan fungsi tampilan dari Windows 7 itu seperti sedia kala.
Tapi untuk menampilkan seperti Windows 8 juga masih bisa. Seperti saya, tampilannya ini juga masih sama seperti Windows 8. Dia dibikinnya gabungan gitu ya. Gabungan antara Windows 8 dan Windows 7. Kemudian ada Action Center Notification. Ini berada di bagian sudut kanan bawah. Ya, ini jika ada informasi-informasi notifikasi, kalian bisa klik di situ ya untuk melihat mana saja sih yang sedang ada. Kalau ada email masuk itu bisa. Ini tampilannya di sini. Notification-nya ada. Kalau ada virus tiba-tiba terdeteksi virus juga kalian bisa aktifkan di situ dan dimodifikasi di setting mematikan notifikasi juga bisa. Terus selanjutnya adalah tablet mode. Nah, di sini coba saya tampilkan dulu. Nah, ini tampilan di sini. Ini notification center-nya. Bentar ya. Ini tampilan notification center. Jika kalian mau mengaktifkannya di sebelah sini, ya. Nah, ini dia ada. Terus untuk tablet mode, ini yang ada di sini. Klik. Nah, jadi tampilannya itu seperti tab. Kalau laptop kalian touchscreen, itu bisa sangat mempermudah tablet mode. Tapi kalau tidak, ya mending nggak usah diaktifkan tablet mode. Karena tampilan di bawahnya ini nggak akan muncul gitu ya. Nah, ini bisa diaktifkan ini untuk melihat aplikasi yang pernah kita buka di hari-hari sebelumnya. Ya, ini dia. Jadi seperti tampilan tablet. Kelihatan ya tampilannya ya? Oke. Ini dia. Ini multiple desktop yang tadi sudah saya tampilkan. Kemudian yang selanjutnya ada Microsoft Edge. Nah, Microsoft Edge ini adalah penyempurnaan atau penyempurnaan versi dari Internet Browser. Dulunya yang namanya Internet Explorer disempurnakan oleh Windows 10 yaitu Microsoft Edge. Dan sekarang Microsoft Edge ini sudah makin ringan, sangat ringan digunakan. Sudah sama seperti penggunaan Google Chrome dan Mozilla Firefox. Ya, jadi Microsoft Edge saya yang tadinya nggak suka pakai Explorer, Internet Explorer, sekarang sudah mulai menggunakan Microsoft Edge. Ini tampilannya juga sudah sangat baik ya. Ini Microsoft Edge, tampilannya seperti ini di bawah. Simbol ikonnya juga sudah lebih oke, lebih dinamis. Kalau dulu hanya EA, gitu ya, tulisannya hanya E gitu saja. Ini sudah oke dia. Dan yang terakhir adalah Xbox App. Jadi di Windows 10 ini sekarang perusahaan game ternama selain PlayStation atau Sony itu adalah Xbox, itu sudah diakuisisi oleh Microsoft. Jadi Xbox itu sudah miliknya Microsoft dan sudah diimplementasikan di Microsoft Windows 10 ini ya. Jadi kalian kalau suka main game Xbox tapi nggak punya Xbox-nya, jika laptop kalian requirement-nya untuk gaming, sudah bisa menggunakan game yang ada di Microsoft Windows 10. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan tentang Windows. Masih ada sekitar 7 menit. Saya buka sesi tanya jawab. Silahkan yang mau bertanya. Untuk materi hari ini itu ya akan saya upload nanti videonya. Ini saya rekam, saya akan upload di YouTube dan silahkan nanti kalian tonton, kalian download. Dan untuk materi Microsoft Office Word ya, mulai hari ini nanti akan saya rekam dan saya upload dan akan saya informasikan ke kalian jika sudah saya upload ya. Jadi kalian sudah bisa buat laporan. Silakan, masih ada waktu untuk bertanya. Saya buka sesi pertanyaan. Ya, Pak. Ya, silakan Samrin. Jadi saya mau bertanya, Pak, kenapa di laptop saya di Windows 10 terlalu sering melakukan update? Oke. Nah,
Itu aja? Ya, Pak. Oke. Windows 10 ini, karena kan tadi saya bilang, dari tahun 2015 sampai sekarang, Windows 10 itu lumayan lama versinya itu muncul dan bertahan, dan tidak ada lagi updatean terbaru. Maksudnya updatean versi ya. Tidak ada Windows 11, Windows 12 tidak ada. Jadi, mau tidak mau, mereka makin sering mengupdate versi-versinya. Ya, sekarang itu sudah versi, bentar saya lihat, Windows 10, saya cek ya. Saya lupa, versi saya juga makin lama makin banyak nih. Bentar, saya tampilkan saja. Nah, versi saya itu ini last check 2020 nih ya, 24 Oktober ini terakhir saya update. Ya, terakhir saya update 24 Oktober 2020. Nah, kenapa dia Pak jadinya sering update? Karena itu tadi hampir setiap minggu ya, hampir setiap minggu, bukan kalau dulu kan per tahun, setahun 2 tahun gitu kan. Hampir setiap minggu si programmer atau orang yang bekerja di Windows itu selalu mencari kelemahan-kelemahan dari si Windows 10 itu. Jadi mau nggak mau dia memang harus mengupdate terus fitur-fiturnya. Contoh kayak Microsoft Edge tadi. Yang tadinya Edge itu sangat-sangat sering report jeleknya, bad reportnya sering banget mereka terima. Kenapa bad report? Karena memang sering banget mengalami masalah. Jadi si Microsoft Edge ini makin lama makin diperbaikin. Nah, jadi kalau seandainya Windows kalian itu original, silahkan diupdate, nggak masalah. Tapi kalau yang bajakan, matikan saja automatic update-nya. Bisa dimatikan, jadi dia tidak mengupdate. Jadi kan terkadang kalau misalnya mau update, restart pasti loading-nya lama gitu kan. Sering ngalamin gitu ya, Samrin ya. Sering, Pak. Nah, jadi nanti saya akan kasih tutorial gimana caranya mematikan automatic update-nya. Seperti itu ya. Oke, ini udah 9.42. Kalian ada masuk lagi ya di mata kuliah selanjutnya ya? Oke, mungkin itu saja. Karena kalian mau masuk lagi ke... Saya terima satu pertanyaan saja. Nanti kalau mau nanya, silahkan dilanjut di WhatsApp group ya. Karena takutnya nanti dosennya sudah menunggu. Saya akhiri pertemuan untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.